في الدارين آمن إلى أن قال قصر الصلاة mengqasar salat, meringkas salat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taghsuru minas shalah. Wa idza darabtum, dan apabila kalian berpergian, fil ardi, di bumi, falaysa 'alaikum junahun, maka tidaklah atas kalian junahun berdosa, an taghsuru minas shalah, untuk kalian meringkas salat. Nah, ini dalil diperbolehkan mengqasar salat, meringkas salat yang 4 menjadi 2. An-Nisa, surah An-Nisa ayat 101. Mas'alatun, satu masalah. Ayyuhuma afdalu, al-qasru amil itmamu. Ayyuhuma, mana yang dari kedua lebih afdal, mengqasar atau itmam, menyempurnakan. Ini kita musafir nih. Musafir safaran tawilan, safar yang jauh. Yang udah boleh meringkas salat. Nah, cuma mana yang lebih afdal baginya, dia meringkas atau menyempurnakan 4 rakaat. Paham maksudnya itu? Jadi kita musafir ini, mana yang lebih afdal bagi kita, meringkas salat yang 4 jadi 2, atau mengqasar, atau itmam, menyempurnakan 4 rakaat. Al-qasru afdalu, meringkas itu lebih afdal, mengqasar itu lebih afdal. Ingat, mengqasar meringkas ya. Salat yang 4 jadi 2. Al-qasru, meringkas itu lebih afdal fi arba'i halat, di dalam 4 keadaan. Jadi dalam 4 keadaan meringkas, mengqasar bagi musafir itu lebih afdal. Selain yang 4, al-itmam, menyempurnakan 4 lebih afdal. Yang pertama, mengqasar lebih afdal idza balagat masafatul safari. Idza balagat, apabila telah sampai, masafatus safar, oleh jarak safar, salasa marahil, akan 3 marhalah. Jadi kalau misalnya jarak safarnya itu telah sampai 3 marahil, 3 marhalah. Marahil jamak marhalah. Berapa sih 3 marhalah? 123 kilometer takriban. Berapa? 123 kilometer. Jauh gitu? Jauh. Jadi kalau safarnya itu telah sampai 123 kilometer, berarti sudah sampai 3 marhalah. Ini mengqasar lebih afdal. Mengqasar lebih afdal. Kenapa? Khurujan min khilafi man aujabahu. Khurujan, agar keluar, min khilafi, dari perselisihan, man, orang atau ulama, aujabahu, yang mewajibkan akan qasar. Kal imami Abi Hanifah, seperti Imam Abi Hanifah. Jadi begini ya. Yang pertama, mengqasar lebih afdal kalau jarak perjalanannya itu udah sampai 3 marhalah. 3 marhalah 123 kilometer. Jadi kalau jarak tempuhnya udah sampai situ, bahkan lebih, maka mengqasar lebih afdal. Kenapa? Jawabannya biar kita keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkannya. Ada ulama yang mewajibkan tuh, seperti Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, kalau safar ente telah sampai 123 kilometer atau 3 marhalah, hukumnya wajib mengqasar. Hukumnya apa? Wajib mengqasar. Ya kalau ninggalin berarti dosa, begitu. Itu dalam mazhab apa? Hanafi.
Nah, dalam mazhab Syafi'i tawassut pertengahan. Biar kita keluar dari perbedaan pendapat ulama, kalau jarak tempuhnya telah sampai 123 km atau lebih, maka mengqashar lebih afdal. Paham nggak? Mengqashar lebih afdal. Contoh kalau ente nanti ziarah atau Hall Solo misalnya, itu kan lebih dari 123, 400 lebih juga itu ya. Ya udah, berarti ente apa? Mengqashar lebih afdal di situ. Ya, kenapa? Biar keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan seperti Imam Abu Hanifah. Jelas ya? Ini sebab yang pertama. Mengqashar lebih afdal. Kemudian yang kedua, mengqashar lebih afdal. Idza wajada fi nafsihi. Apabila ia mendapati fi nafsihi pada dirinya karahiyatal qasri, akan ketidaksenangan mengqashar. Kalau dia dapati pada dirinya musafir ini, ketidaksenangan mengqashar. Kurang enak aja gitu hati, itu maksudnya. Kalau biasa sholatnya 4 kok 2, kurang serak jadinya. Ada ketidaksenangan dalam hati kita. Maka kalau itu terjadi, mengqashar lebih afdal. Paham tuh? Dia berjalan. Kalau mazhab kita kan cuma 82 km, ya. Marhalaten tuh. Bukan 3 marhala, cuma marhalaten 2 marhala, cuma 82 km udah boleh tuh. Ya. Nah, ini kalau misalnya dalam hati kita mendapati ketidaksenangan mengqashar, kurang serak. Kan ada sebagian orang begitu ya. Gue biasa sholat 4 rakaat tuh 2 gitu. Kurang serak, kayaknya hati kurang enak. Nah yang model kayak begitu afdal baginya mengqashar. Untuk menghilangi hati yang enggak enak tadi di situ. Dilawan daripada hawa nafsunya. Karena ini syariat. Ini adalah syariat. Jelas ya? Itu yang kedua. Idza wajada, apabila mendapati ia fi nafsihi pada dirinya karahiyatal qasri, akan ketidaksenangan mengqashar. Yang ketiga, kapan mengqashar meringkas lebih afdal? Idza syakka, apabila ragu olehnya fi dalili jawazil qasri. Ragu di dalam dalil diperbolehkan mengqashar. Ragu dia dalam hatinya, ragu. Nih dalilnya ada apa kagak sih? Benar apa kagak sih? Boleh meringkas yang 4 jadi 2. Ulang dalilnya jelas dalam Al-Quran tadi itu ya. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taghsuru beda salat. Boleh untuk meringkas salat yang 4 jadi 2. Ini kadang-kadang yang ragu yang kagak belajar bingung jadinya. Ya. Nah ini. Jadi kalau ada keraguan dalam hati kita akan dalil diperbolehkan mengqashar, ragu dia. Padahal orang ada dalilnya, ente ragu, maka afdal baginya mengqashar untuk menghilangkan keraguan tadi itu. Jelas ya? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, mengqashar meringkas lebih afdal idza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nas. Idza kana, apabila ada ia mimman dari orang yuqtada yang diikuti bihi dengannya bihadratin nas di hadapan orang-orang. Jadi apabila dia itu orang yang menjadi panutan, yang orang-orang pada ngikutin dia. Yang orang-orang pada ngikutin dia. Maka afdal baginya ketika itu mengqashar. Gambarannya bagaimana? Gambarannya misalnya ada satu rombongan, satu mobil misalnya. Rombongan ziarah. Rombongan apa? Ziarah. Atau rombongan haul. Anda kan sering haul datang ke Solo, ke Gresik misalnya. Iya. Nah, biasanya tuh dalam bisnya, dalam mobilnya satu, ada ustadz yang paham di situ. Biasanya ada ustadznya. Ustadznya. Ustadz apa? Oh, kasih tahu. Ada ustadznya di situ. Nah, ini kesempatan di sini nih. Ya, buat ustadznya untuk mempraktekkan ilmu kepada jamaahnya. Biasa kalau praktek orang lebih paham, betul. Dibanding hanya sekedar teori. Nah,
Bilangin, nah ini perjalanan kita, perjalanan yang syariat sudah memperbolehkan kita mengqashar sholat. Meringkas sholat yang 4 jadi 2 rakaat. Caranya begini, begini, begini. Terniat ketika takbiratul ihram, niatnya usalli fardhu dhuhri maghsurah rak'atain lillahi ta'ala. Caranya harus tuh diniatkan ketika takbiratul ihram. Nah begitu. Nah dipraktekkan langsung kepada jamaah. Jadi kalau dia itu mimman yuqtada bihi, orang yang dijadikan panutan, yang diikuti bihadratin nas oleh orang-orang. Kesempatan buat mempraktekkan di situ. Paham maksud itu? Nah ini bagi mereka lebih afdal adalah mengqashar. Ta'liqan nomor 1 di bawah. Wa qad yajibul qasru, kadang-kadang wajib mengqashar. Tadi kan kita bicara mana yang lebih afdal, mengqashar atau itmam, menyempurnakan 4 rakaat. Jawabannya apa? Mengqashar lebih afdal dalam 4 masalah tadi itu. Selain yang 4 ya itmam, menyempurnakan lebih afdal. Wa qad yajibu, kadang-kadang wajib mengqashar. Mengqashar wajib bagi musafir kadang-kadang. Kapan? Wa dzalika, dan hal itu ya, wadzalika, dan itu idza dhaqal waktu anil itmam. Apabila sempit itu waktu anil itmam, dari menyempurnakan sholat 4 rakaat. Ente musafir misalnya, kan wajib sholat kita, betul? Wajib sholat. Kemudian ente bangun subuh, misalnya subuh matahari terbit, misal kita ambil contoh jam 6 dah, gampangnya gitu. Jam 6 matahari terbit. Ente bangun jam 6 keluar, bukan subuh nggak bisa diqashar ya. Zuhur. Apa tuh? Zuhur misalnya. Misalnya asar jam 3 misal, biar gampang. Ente bangun dari tidur, ketiduran atau lupa sholat, udah waktu, udah jam 3 kurang 5. Atau jam 3 kurang 3 menit misalnya. Sempit gak tuh? Oh sempit. Ente musafir posisinya. Kalau aneh sholat itmam, sempurna 4 rakaat kan banyakan tuh. Anda khawatirkan sebagian sholat keluar dari waktunya. Tapi kalau aneh qashar, ya aneh musafir. Kalau aneh qashar, aneh ringkas, pas tuh. Sebagian sholat nggak keluar, pas. Semua sholat dikerjakan pada waktunya. Nggak ada sebagian yang di luar waktu. Nah, kalau terjadi seperti itu, bisa menjadi wajib baginya mengqashar. Ini catatan dia musafir tuh, benar ya? Lagi rebahan, jam berapa deh? Atau lupa. Sholat, udah jam 3 kurang 5. Loh, belum sholat zuhur anda nih. Nah, dia musafir, boleh mengqashar sholat. Udah buru-buru ambil wudu. Kalau aneh itmam 4 deh, gak keburu deh. Sebagian di luar sholat, di luar waktu. Tapi kalau aneh qashar, semuanya di waktu. Nah, wajib baginya mengqashar. Jelas ya? Itu gambaran kapan wajib bagi musafir untuk mengqashar sholat. Idza dhaqal waktu anil itmam. Jadi tadi tuh, wa fi ghairi dzalik, dan di selain itu al-itmamu afdalu, menyempurnakan salat 4 rakaat, afdalu, lebih afdal. Nah, di sini kita balik lagi kepada pembahasan kita. Di sini dikasih pertanyaan kita. Mana sih yang lebih afdal bagi musafir, mengqashar atau menyempurnakan 4 rakaat? Maka jawabannya mengqashar lebih afdal dalam 4 masalah. Meringkas sholat jadi 2 lebih afdal dalam 4 masalah. Apa yang pertama? Yang pertama, apabila jarak safarnya itu telah sampai 3 marhalah. 123 kilometer. Itu bagi musafir lebih afdal. Kalau jarak jalannya sudah 123 atau lebih, itu dia mengqashar afdal baginya. Lebih afdal daripada menyempurnakan. Kenapa? Ilah sebabnya. Biar keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan. Seperti Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, kalau safar inti 123 kilo atau lebih, udah sampai situ, wajib hukumnya qashar. Kita dalam mazhab Syafi'i tawasud, ambil pertengahan. Yang kedua, kapan mengqashar lebih afdal? Apabila mendapati ia dalam hatinya akan ketidaksenangan mengqashar. Ya, dalam hatinya kagak serak. Ya, padahal itu musafir. Walaupun belum sampai 3 marhalah.
Yang penting sudah 82 atau 2 marhala, 82 kilometer atau lebih. Ya, tapi ada ketidaksenangan dalam hati di situ. Maka ketika itu mengqashar lebih afdal, biar menghilangkan hati yang gak enak tadi di situ. Orang syariat udah ngasih enteng buat ente, masa ente gak mau. Yang ketiga, kapan mengqashar lebih afdal? Apabila ia ragu di dalam dalil diperbolehkan mengqashar. Orang dalil jelas sebutkan dalam Al-Quran. Ragu dia, maka qashar lebih afdal. Yang terakhir, idza kana mimman yuqtada bihi bi hadratin nas, orang yang menjadi panutan yang diikuti oleh orang-orang bi hadratin nas, di hadapan orang-orang, ya, untuk mempraktikkan di situ. Nah, ini dalam 4 hal mengqashar lebih afdal. Wa fi ghairi dzalik, dan di selain itu, wa fi ghairi dzalik, dan di selain itu, al-itmamu, selain yang 4 tadi tuh, ya, al-itmamu, menyempurnakan 4 rakaat bagi musafir, afdalu, itu lebih afdal. Kalau selain itu gimana? Gambarnya gimana maksudnya? Ayo. Selain yang 4. Ente musafir nih, ente mau ke mana? Anda mau ke Bandung. Kalau Bandung misalnya cuma 100 kilo. Kalau belum sampai tujuan ente 100 kilo. Belum 123, belum sampai 3 marhala. Kan dalam mazhab kita cukup 2 marhala 82 km atau lebih boleh mengqashar. Ente baru perjalanannya 100 atau tujuannya 100. Dalam hati ente nggak ada keraguan akan qashar, boleh. Dalam hati ente kagak ragu akan diperbolehkan dalil. Pokoknya yang 4 tadi kagak ada tuh. Maka afdal baginya apa? Itmam. Paham tuh? Maka afdal baginya menyempurnakan 4 rakaat. Kenapa? Walaupun sudah diperbolehkan mengqashar di situ. Ya, ini pendapat al-mu'tamad yang terkuat dalam mazhab kita. Paham tuh? Walaupun ada sebagian mengatakan ambil keringanan. Ambil keringanan yang Allah berikan. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta adamiya Allah innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta adaimahu. Allah senang hambanya mendatangkan keringanan yang Allah berikan, sebagaimana senangnya Allah hambanya mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan. Ya, ini kan rukhsah, keringanan namanya. Ambil keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Syurutul qasri 11. Syarat-syarat mengqashar ada 11. Nah, kapan kita boleh mengqashar bagi musafir? Kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, ya nggak boleh. Arti nggak boleh, wajib itmam, wajib sempurna 4. Paham ya? Itu maksudnya. Yang pertama syarat qashar, antakuna salatu rubaiyatan. Ada salatnya itu salat rubaiyah yang 4 rakaat minal maktubat, dari salat yang wajib-wajib. Jadi yang boleh diqashar salat yang 4 rakaat. Wahia apa yang 4? Az-zuhru, salat zuhur, wal asr, salat asar, wal isya, salat isya. Antakuna salatu rubaiyatan minal maktubat. Ada salatnya itu salat yang 4 rakaat. Dari sholat yang wajib, ya, zuhur, asar, sama isya. Subuh nggak bisa diqashar, 1 bisa, nggak bisa. Maghrib juga nggak, 1,5, gimana setengah ya? Kayak beli nasi di warteg ente ya, setengah ya. Nggak bisa. Itu syarat yang pertama. Syarat qashar yang kedua, qasdu mawdi'in mu'ayyanin walau bil jihah. Qasdu menuju maudhi'in muayyanin, tempat yang ditentukan, walau bil jihah, walaupun dengan arah. Menuju tempat yang ditentukan, walau bil jihah, walaupun dengan arah. Itu mau ke mana? Oh, ana mau ke timur, ke sana. Itu bil jihah namanya tuh. Apalagi itu mau ke mana? Ana mau ke Surabaya. Jelas. Namanya qasdu maudhi'in muayyanin. Menuju tempat yang ditentukan. Itu mau ke mana? Ana mau ke Bandung. Jelas enggak? Itu mau ke mana? Anda mau ke Solo, jelas. Walau bil jihah, walaupun dengan arah. Anda mau ke mana? Anda mau ke daerah timur sana. Jawa Timur misalnya. Dengan jihah. Boleh. Itu namanya qasdu maudhi'in muayyan, menuju tempat yang ditentukan walaupun dengan arah. Artinya apa? Fala yaghsuru al-haim,
maka tidak boleh mengqashar oleh al-haim. Siapa al-haim? Al-haim alladzi la ya'rifu maqsidahu. Orang yang dia tidak mengetahui akan maqsidahu, akan tujuannya. Itu mau kemana? Nggak tahu, jalan aja ya. Nggak boleh mengqashar. Walaupun dia jalannya itu udah jauh. Mau kemana? Nggak boleh mengqashar. Haim namanya tuh. Alladzi la ya'rif maqsidahu. Orang yang tidak mengetahui ya maqsidahu, akan tujuannya. Ya. Paham ya? Jarang yang begitu, jarang ya. Yang ketiga, syarat mengqashar ayyakuna safaruhu mubahan. Ada safarnya itu safar yang mubah, yang diperbolehkan. Mananya apa? Ay laisa ma'siyatan, bukan safar maksiat. Kalau safar maksiat nggak boleh ambil keringanan. Rukhsah Allah kasih bukan buat orang yang maksiat. Namanya keringanan. Keringanan kagak dikasih buat orang yang maksiat. Betul. Keringanan Allah kasih bagi yang nggak maksiat. Makanya kalau safarnya safar maksiat, nggak boleh mengambil keringanan. Ini mau kemana ya? Anda mau ke Surabaya, ngapain? Mau bunuh orang sono. Loh, mau bunuh orang. Berarti safar maksiat. Nggak boleh dia mengqashar sholat di situ. Walaupun perjalanannya jauh. Jelas ya? Nah, itu yang ketiga. Ayyakuna safaruhu mubahan. Ay laisa ma'siyatan. Fala yadurru, maka tidak apa-apa. Idza kana safaru makruhan, apabila ada safarnya itu adalah safar makruh, yang dimakruhkan. Kalau safar makruh nggak apa-apa. Apa safar makruh yang kemarin kita bilang? Orang safar keluar dari kampungnya untuk tijarah, jual beli kain kafan. Kemarin seperti itu. Mau kemana ente? Mana mau kampung sono tuh ya, mau ya keliling kampung, luar kampung ya, sambil jual beli kain kafan. Masuk keluar kampung jual beli kain kafan. Itu makruh. Iya, safar yang makruh. Kenapa? Kenapa makruh? Karena di setiap kampung yang ente bakal masuki, ente berharap di situ ada musibah. Di situ ada yang mati kan begitu. Kalau nggak ada yang mati, nggak ada yang beli kan begitu. Nah, ini yang jual kain kafannya muter-muter. Tapi kalau yang ada tokonya, kiosnya enggak. Ya, orang yang datang di situ. Fala yadhurru, maka tidak apa-apa idza kana safaru, apabila safarnya itu makruhan, dimakruhkan, li'annahu la isma fihi. Karena safar yang makruh enggak dosa di situ. Kagak ada dosa fihi, la isma, tidak berdosa fihi padanya. Ya. Jadi masih boleh. Yang enggak boleh safar yang haram, yang maksiat. Itu enggak boleh mengambil rukhsah, keringanan. Yang keempat, syarat mengqashar kaunus safari li gharadin sahih. Ada safar itu untuk tujuan yang benar. Untuk tujuan yang sahih, yang benar. Seperti apa? Ketijarah contohnya. Banyak contohnya. Safar untuk tujuan yang benar. Buat berdagang. Silaturrahim. Ya. Apa aja deh. Ketijarah, berdagang. Kharaja bihi keluar ya, bihi dengannya, keluar dengan apa? Ini pengecualian namanya. Kharaja bihi, keluar dengan gharar sahih ya. Pengecualiannya enak gitu. Kharaja bihi, pengecualiannya idza kana li ghairi gharadin sahih. Apabila ada safarnya itu bukan untuk tujuan yang sahih. Nah, kasiyaha, safar untuk melancong. Li ru'yati biladin, untuk melihat negeri. Ya. Awit tanazuh, wat tanazuh, safar untuk tanazuh, bertamasya, jalan-jalan, tapi biduni niyatin salihah, tanpa dibarengi niat yang salihah. Itu enggak boleh namanya, untuk mengambil keringanan. Makanya inti kalau tanazuh, jalan-jalan, diniatin dibarengi niat yang baik. Mau kemana inti? Ke puncak, sambil tuh diniatkan tafakur akan ciptaan Allah. Ya. Untuk apa? Menghibur keluarga dan lain sebagainya. Itu niat salehah. Ya. Cuma kalau tidak ada dibarengi dengan niat yang salehah, itu pengecualian dari gharat, tujuan yang sahih. Namanya membuang-buang waktu aja di situ. Nggak dapat faedah. Emang hukumnya mubah aja. Ya. Cuma nggak dapat pahala di situ. Jadi yang keempat, syarat kaunus safar li gharadin sahih. Ada safar itu untuk tujuan sahih yang benar. Ketijarah, seperti tijarah. Kharaja bihi, dikecualikan dengannya
idza kana li ghairi gharadin sahih. Apabila ada safarnya itu bukan tujuan yang sahih. Seperti apa? Kasyahah. Seperti melancong li ru'yati bilad untuk menyaksikan negeri. Wat tanazuh atau bertamasya, jalan-jalan, tanazuh biduni niyatin salihah, tanpa dibarengi niat yang baik. Jelas ya? Enggak boleh tuh. Makanya kalau kita jalan-jalan yang Anda tadikan tadi itu niatin yang baik. Ya, buat tafakur dari ciptaan Allah, menghibur keluarga, minimal begitu dah, untuk menyenangkan hati keluarga. Ini kalau dibarengi dengan niat salihah dapat pahala juga di situ. Yang kelima, syarat daripada qasar kaunu safarihi marhalatin. Ada safarnya ia marhalatin, 2 marhalah. Ai tawilan, safar yang jauh. Wa huwa ma yusawi 16 farsakhan. Jadi 2 marhalah itu menyamai 16 farsakh. Wal farsahu 1 amyal. Dan 1 farsakh itu 3 mil. Wal milu, dan 1 mil itu 4,000 khatwah, 4.000 langkah. Jadi pikirin nih. Fal marhalatani, maka 2 marhalah itu adalah isnan wa samanun kilometer takriban. 82 kilometer takriban secara perkiraan. Udah kita ngambil yang terakhirnya aja dah. Ya. Farsakh kagak usah dah. Ya. Apalagi tuh mil kagak usah. 4.000 langkah apalagi enggak usah. Ya. Jadi berapa hitungannya? 82 kilometer takriban. Udah gitu aja udah. Ini namanya 2 marhalah. Jadi yang boleh mengqasar kalau safarnya itu safar yang jauh. Safar yang jauh yang tujuannya sampai kepada 2 marhalah. 2 marhalah berapa sih? 82 kilometer. Jelas tuh? Ya. Berarti kalau safar ente kurang dari 2 marhalah, kurang dari 82 kilometer, kemana? Baru 52, tujuannya 52 kilo. Belum boleh tuh qasar. Ini mau kemana? Anda mau ke Ciawi. Ciawi berapa Ciawi? Belum tuh, di bawah 50 tuh. Iya. Maka nggak boleh mengqasar. Karena safar yang qasir, safar pendek namanya tuh. Dikatakan safar yang jauh, yang sampai 2 marhalah atau lebih. 82 kilometer atau lebih. Wa taqdiruhu, dan takdiruhu perkiraannya, ya, gadar perkiraannya bisairil athqal al-muhammalati. Bisairil athqal. Kalau dalam kitab yang disebutkan nama ontanya nih. Dengan berjalannya onta, ya. Al-muhammala, yang dibebani bil badai, dengan barang-barang. Muddata yaumin wa lailatin, selama sehari semalam. Ma'tibaril hatti, bersamaan dihitung atau dianggap al-had, naiknya, wan nuzul, turunnya, warroha, dan istirahatnya. Jadi ditakdirkan perjalanan tuh kalau 2 marhalah itu 82 kilometer, berjalannya onta yang dibebani dengan bawa'i, barang-barang. Onta yang di atas punggungnya ada barang. Perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari semalam. Ma'tibari, bersamaan dihitung, dianggap al-had, wan nuzul, warraha. Waktu menaikkan, waktu turun, waktu istirahat. Paham tuh? Nah itu di situ. Itu sehari semalam. Ya, bingung begitu ya. Udah yang enak dah, 82 kilometer. Nah ini syarat qasar yang kelima. Yang keenam, syarat qasar mujawazatul balad, melampaui balad, kota. Melampaui kota. Wa takunu bimujawazati sur. Maka ada boleh dengan melampaui asur, sur perbatasan. Fil baladil musawwar, di kota yang ada perbatasannya. Atau sur bisa diartikan itu sur apa namanya? Pagar begitu. Yang ada tandanya, batas kota. Ini di kota yang ada batas kotanya.
Wa bi mujawazatil umran, dan dengan melampaui al-umran, bangunan-bangunan, fil baladi ghairil musawwar, di kota yang tidak ada perbatasannya. Dipahami namanya begini ya. Nah, bersini. Jadi kapan sih bagi musafir boleh mengqashar sholat, boleh menjamak sholat? Ya. Jadi kalau tujuannya dia, yang penting tujuannya ente. Ente mau kemana nih? Oh, ane mau ke Surabaya. Diyakini Surabaya lebih dari 2 marhala. Betul? Ntar kan boleh apa? Mengqashar sholat. Nah, ente pas mau mengqashar nggak perlu nunggu, atau nggak wajib nunggu sampai 82 km dulu. Jadi pas ente sudah keluar dari perbatasan kota ente, sudah boleh mengqashar di situ. Nah, kita Jakarta aja ambilnya dah. Udah keluar Jakarta, itu tujuannya mana? Oh, Surabaya. Udah keluar Jakarta, udah boleh qashar, udah boleh jamak. Paham tuh? Nah, makanya di sini bilang apa tuh? Harus melewati asur, pagar atau perbatasan di kota yang ada perbatasannya. Kalau zaman dulu kan gak ada perbatasan itu. Yang di kota yang kagak ada perbatasannya, maka bimujawazatil umran, melewati daripada perumahan-perumahan. Jadi dulu zaman dulu tuh kampung. Sampai kampung perumahannya habis, kebon ya baru ya. Nah, berarti melampaui umran. Perbatasan rumah tadi itu. Yang gak ada perbatasannya. Tapi kalau yang ada perbatasannya jelas. Anda memasuki ini perbatasan. Jelas itu ya. Kalau zaman-zaman sekarang udah ada perbatasan namanya ya. Nah, kalau kita Jakarta begitu deh. Tentu misalnya ente tadi mau ke Surabaya nih. Jam 11 siang jalan nih. Jalan dari Pak Duri nih. Pengen kemana? Ke Surabaya. Mau ngapain? Mau bisnis daya. Jual beli helikopter misalnya ya. Contoh ya. Mamat contoh ya. Berangkat jam 11. Jam 11 berangkat dari sini, naik tol terus sampai Bekasi zuhur. Mampir di rest area. Ini Bekasi paling berapa kilo? Dari Jakarta paling 10 kilo ya. 20 lah. Nah, ini tujuannya mana? Surabaya. Iya. Udah mampir di rest area, Mamat di situ, udah zuhur masuk. Kata Mamat, kita jamak aja dah. Jamak takdim. Sekalian kita qashar. Ya, jamak takdim memajukan asar dikerjakan di waktu zuhur. Sekalian qashar. Udah boleh di situ. Jadi nggak mesti nungguin 82 kilo. Mujawazatul balad, sudah melampaui kotaknya dia. Jelas ya? Lanjut. Yang ketujuh, syarat qashar adalah al-ilmu bijawadil qasri syar'an. Al-ilmu mengetahui bijawadil qasri, diperbolehkannya mengqashar syar'an, secara syariat. Al-ilmu bijawadil qasri, mengetahui bijawadil qasri, dengan diperbolehkan qashar syar'an, secara syariat. Jadi kapan ente boleh qashar? Ya ente mesti tahu dulu ilmunya. Oh, perjalanan yang syariat sudah memperbolehkan untuk itu maksudnya. Kalau nggak tahu, nah, falau ra'an nasa, apabila ia melihat akan manusia, yaksuruna, yang mereka manusia mengqashar, faqashara ma'ahum, kemudian ia mengqashar bersama mereka, jahilan, dalam keadaan bodoh, nggak tahu, dalam keadaan bodoh, bijawadul qasri, diperbolehkannya mengqashar, fala tasihu salatu, maka tidak sah salatnya. Jadi begini, harus tuh yang mengqashar, yang menyamak, kudu tahu ini saya mengqashar udah diperbolehkan oleh syariat. Kagak boleh ikut-ikutan, paham nggak? Ya. Kalau ente mau ikut-ikutan, nanya dulu. Oh, ini begini, kita udah boleh ya? Udah boleh deh. Baru tahu namanya di situ. Ente ikutan sholat, langsung qashar aja. Qashar apa nggak tahu dah. Udah ikutin 2 rakaat. Di qashar nggak tahu dia, nggak boleh, nggak sah sholatnya di situ. Al-ilmu bijawazil qasri. Salahnya apa? Mengetahui diperbolehkan mengqashar. Jadi kalau misalnya ente sama keluarga teman yang gak paham, bilangin dulu. Ya, ini qashar 4 rakaat jadi 2 ya. Sebabnya kita musafir jarak yang jauh. Udah diperbolehkan sama syari. Nah, paham. Jelas ya?
begitu. Yang kedelapan, dawamus safar ila tamamis salat, sampai sempurnanya salat. Dawam terus dalam keadaan safar ila tamamis salati, sampai selesainya salat, sampai sempurnanya salat. Ai artinya ila nihayatiha, sampai selesainya salat. Artinya apa? Falau aqama fi asna'iha, apabila menetap ia di pertengahan salat. Falau aqama, apabila aqama mukim ia fi asna'iha, di pertengahan salat. Ini contoh yang pertama. Au nawa al-iqamata, atau dia berniat akan iqamah, bertempat tinggal fiha, ya, di dalam salat. Nah, fa'alaihi itmamuha, maka wajib atasnya menyempurnakan salat menjadi 4. Jadi begini. Jadi harus ini musafir tetap dalam keadaan safar sampai salat qosornya selesai. Paham tuh? Ini musafir tetap harus dalam keadaan safar sampai salat qosornya sampai salam. Artinya apa? Kalau dawam safarnya kagak selesai, pertengahan sholat dia niat mukim, ya, atau aqama telah sampai di satu tempatnya, aqama dah, niat mukim dia. Aqama ini aqama yuqimu iqamatan. Dia telah bermukim fi asna'iha, di pertengahan sholat. Gambarannya begini yang pertama. Ada perbedaan ya. Dia gambarannya kalau naik perahu kapal feri misalnya. Berarti ini. Sholat di atas kapal feri. Dari mana? Oh, dari Papua misalnya. Dari Papua. Kan biasa laut juga ada perbatasan enggak? Ada perbatasannya. Nanti diumumin nih, kita sudah masuk perbatasan Jakarta. Tujuannya Jakarta, itu rumahnya Jakarta, Duri Kepa. Ya. Ente jam 1 siang tuh, lagi perjalanan. Belum masuk Jakarta. Aneh mau salat qashar aja dah, zuhur dah. Boleh gak? Boleh masih. Salat zuhur, usalli fardhu dhuhri maghsurah rak'atin lillahi Allahu akbar. Ini syarat yang benar, salatnya harus yang qashar secara sempurna masih dalam keadaan safar. Safarnya belum habis. Safarnya belum sampai perbatasan Jakarta. Tapi kalau misalnya salatnya belum kelar, masih 1 rakaat, ada pengumuman kita sudah memasuki batas Jakarta. Berarti safarnya sudah selesai. Paham tuh? Di pertengahan salat. Wajib, maka hukum apa? Fa'alihi itmamuha. Maka wajib baginya menyempurnakan Enggak dibatal salatnya. Udah langsung 4 aja. Bukan kodok, langsung 4. Duanya udah nggak berlaku qasarnya di situ. Paham tuh? Nah, ini gambaran yang pertama tuh. Walau aqama fi asna'iyah. Yang kedua, au nawal iqamata fiha. Fihanya dalam salat. Dia niat mukim di dalam salat. Lagi salat deh. Dia ini gambarnya bukan perahu dah sekarang dah. Ente udah sampai Surabaya. Udah sampai Surabaya. Salat zuhur qashar ente. Boleh kan ya? Boleh. Allah, di pertengahan sholat, ente niat mukim. Ya, gue mukim di sini aja dah. Gue mukim di Surabaya aja dah. Nah, dengan niat mukim bagi musafir, terputus daripada safarnya. Nah, dia lagi sholat qashar, maka qasharnya nggak berlaku. Hukumnya apa? Fa'alihi itmamuha, wajib menyempurnakan sholat. Bisa nggak gitu? Paham nggak? Nah, itu. Ini kalau niat mukim, ya udah safarnya habis. Selesai. Kalau niat mukim safarnya selesai. Nah, dia lagi niat qashar sholat. Maka qashar yang nggak berlaku wajib menyempurnakan 4 rakaat. Gak usah dibatalin sholatnya udah. Nah, qashar yang nggak berlaku langsung 4 aja udah. Paham tuh ya? Nah, itu dawamus safar. Jadi yang ke-8 syarat mengqashar dawamus safar. Tetap dalam keadaan safar. Safarnya belum habis ila tamamis sholati, sampai sempurnanya sholat. Beda kalau ente niat mukimnya sholatnya udah salam. Ente kan qashar nih, udah salam.
Baru dia, gue niat mukim di sini aja dah. Ya udah, zuhurnya udah benar tadi. Kagak perlu diulang. Jelas ya? Nah, di situ. Yang ke-9. Itu agak jarang-jarang tadi ya. Yang sebelumnya juga agak jarang. Yang ke-9, ya, ini penting ini. Syarat qasar yang ke-9, niatul qasri, niat mengqasar indal ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi kapan niat qasarnya? Ya ketika takbiratul ihram. Usallif, makanya sunnah tuh dilafatkan sebelum takbiratul ihram. Sama seperti niat salat, harus ketika takbiratul ihram. Usalli fardhu dhuhri maghsurah rak'atin lillahi ta'ala. Atau usalli fardhu dhuhri qasran, boleh, enggak apa-apa. Rak'atin lillahi Allahu akbar, ketika Allahu akbar dihadirkan yang diniatkan. Karena niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Falau nasiyaha, apabila lupa ia akan niat, lupa dia niatnya di takbiratul ihram, lazimahul itmam, maka wajib atasnya al-itmamu, menyempurnakan. Ya, wajib apa? Menyempurnakan. Qasar ya? Ya udah, ya qasar ya. Dia lupa. Allahu akbar, salat zuhur dan niatnya. Ya, gue lupa lihat qasar lagi. Bisa nggak begitu? Banyak banget begitu. Kalau begitu apa yang terjadi? Wajibal itmam, wajib menyempurnakan 4 rakaat. Yang dibatalin, dan nggak boleh 2. Nggak boleh apa? Karena niat qasar ketika takbiratul ihram, nggak boleh dibatalkan dosa. Salat fardu nggak boleh dibatalkan sengaja. Ya, udah terusin, berarti 4 rakaat. Itu jadi imam lagi. Nah, makmumnya pada niat qasar. Gimana sikap makmum? Wajib ngikutin imam. Dan niatnya nggak berlaku dah. Jangan subhanallah, imamnya bang, subhanallah, jangan. PA nih makmum berarti nih nggak belajar. Ya udah ikutin imam. Niat qasornya nggak berlaku, karena nggak boleh orang yang qasar makmuman sama orang yang sempurna. Artinya nggak boleh niat qasornya kagak berlaku. Wajib sempur. Nah, ada syarat yang setelahnya di sini. Yang ke-11 tapi, ini yang ke-10 dulu. Yang ke-10 syarat qasar at-taharrus, menjaga. Amma yunafi, dari apa-apa yang menafikan niatal qasri akan niat qasar. Fid dawamis shalah, di dawamis shalah, di selama salatnya itu. Jadi menjaga dari apa-apa yang menafikan akan niat qasar fid dawamis shalah, di dawamnya, di seluruh daripada salatnya. Jadi di waktu dia salat qasar itu, dia nggak meniatkan sesuatu yang menafikan, yang membatalkan akan niat qasar. Seperti apa? Udah sebelumnya itu kan niatul itmam, seperti niat itmam. Itu udah niat qasarnya. Allahu akbar rakaat pertama. Dalam hati ente apa? Aku 4 aja dah. Gitu. Niat itmam. Itu berarti menafikan akan niat qasar. Kalau begitu, ya udah langsung jadi itmam. Karena nggak boleh. Harus menjaga amma yunafi, dari apa-apa yang menafikan niatal qasri akan niat qasar. Fi dawamis shalah, di seluruh salatnya itu. Seperti apa sih yang menafikan tuh niat? Kan niatil itmam, niat sempur. Lagi sholat ente, udah niat qasar bener. Dalam hatinya, aku 4 aja dah. 4 aja, ya udah 4. Dengan itu karena dia telah meniatkan menafikan akan qasar. Yang pertama. Au syakka, atau dia ragu fi niyatil qasri. Gambaran yang kedua, dia ragu dalam niat qasar. Di rakaat pertama nih ragu. Tadi gue niat qasar apa kagak ya? Nah, tadi niat qasar apa kagak ketika takbiratul ihram. Ragu gak tuh? Ragu kan ada di tengah-tengah. 50-50. Ya. Khamsin bil khamsin. Nah, 50-50 namanya. Ragu ada di tengah-tengah. Nggak boleh juga di situ. Kalau ragu, nanti jawabannya tuh ya. Ya, fi hadil halat yajibu alil itmam. Jadi wajib sempur. Kalau ragu nggak boleh juga. Yang ketiga, niat yang menafikan qasar. Au nawal iqamata. Udah nih.
Atau dia berniat akan iqamah asna as-salah di pertengahan salat. Di rakaat pertama tuh. Ya. Dia niat, aku mukim aja dah. Padahal sudah niat qasar. Nah, ini sama, niat mukim, niat iqamah di suatu tempat itu menafikan niat qasar. Karena safarnya habis dengan niat mukim di situ. Maka wa fi hadhil halat, maka dalam keadaan ini yajibu alihil itmamu, wajib atasnya itmam, menyempurnakan 4. Jelas gak tuh? Nah, jadi nggak boleh itu dia. Dia harus menjaga dari apa-apa yang menafikan akan niat qasar di seluruh salatnya. Di seluruh salatnya. Nggak boleh. Dalam hatinya lagi salat, niat qasar, niat aku 4 aja dah. Udah wajib 4. Atau ragu dia. Tadi gue niat qasar PKG ya. Udah itmam wajib. Sempurna 4. Atau niat iqamah. Yang ke-11. Nah, yang ke-11 tadi itu berhubungan tuh orang yang lupa tadi itu. Allah yaqtadiya bimutimmin, Allah yaqtadiya, ia tidak tadi mengikuti ya, tidak ia mengikuti, tidak ia bermakmum gitu aja. Allah yaqtadiya, tidak ia bermakmum bimutimmin, dengan orang yang sholatnya sempurna. Jadi orang yang mengqasar tidak bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna 4. Fi juz'in, di bagian kecil, min sholatihi, dari sholatnya dia. Nggak boleh. Artinya apa? Alla yusallil qasiru, tidak sholat oleh orang yang mengqasar, khalfal mutim, di belakang orang yang sholatnya sempurna, fi juz'in min sholatihi, di bagian dari sholatnya, walau hatta fit tasyahud, walaupun sampai fit tasyahud, dalam tasyahud, au fis salam, atau dalam salam. Jadi intinya apa? Orang yang qasar kagak boleh bermakmum dengan orang yang 4. Walaupun di bagian kecil dari sholatnya orang yang 4. Yang 4 udah tasyahud. Udah pengen salam dikit lagi ya. Ente mau qasar, usalli fardhu dhuhri maghsurah rak'atin ma'mum oleh Allah. Nggak boleh. Arti nggak boleh, bukannya dosa. Arti nggak boleh, niat qasarnya kagak berlaku. Wajib itmam, wajib 4. Paham tuh? Iya. Nggak, jadi nggak boleh. Ente qasar bermakmum dengan orang yang sholatnya itmam 4. Itu jelas. Kalau dibalik boleh. Kalau dibalik apa? Boleh. Apa dibalik? Apa dibalik? Yang qasar jadi imam, yang itmamnya yang 4 belah makmum. Boleh. Antar yang qasarnya salam, ya ini nambahin ya 4. Jelas ya? Nah, ini kebanyakan kalau itu jelas sudah. Nah, ini kebanyakan kita di rest area nih. Bermakmum sama orang. Bermakmum sama orang. Ini orang qasar PKG. Ini orang qasar apa? Kagak. Nanti ada pembahasan. Boleh bagi orang yang mengqasar mentaklik. Ini pengecualian nih. Usalli fardhu dhuhri maghsuran in qasara al-imam. Saya salat zuhur dikasar apabila imam mengqasar. Ternyata imamnya qasar, ya udah ikut. Paham tuh? Ternyata imamnya nggak qasar, ya nggak imam qasar, wajib itmam. Jelas ya? Nah, kita kembali sedikit lagi yang nomor 9 tadi, niat qasar mesti takbir di ketika takbiratul ihram. Kalau lupa wajib itmam. Ini gambaran begini. Jadi jangan bingung. Kita udah janjian nih, rombongan nih. Kata yang imam, kita qasar ya? Iya qasar. Sepakat? Sepakat. Allahu Akbar, imamnya lupa. Niat qasar ketika takbiratul ihram lu, ya Allah, gue lupa lagi. Ya kagak apa-apa, bingung banget. Kagak dosa juga. Kagak dosa. Jangan kagak niat qasar ketika takbiratul ihram, ya udah berdua aja. Nggak boleh, haram itu. Itu baru dosa. Ya udah, wajib 4. Dan makmum nggak usah bingung, imami 4, wajib 4. Udah beres. Ya. Jangan subhanallah, jangan. Itu nggak ngerti lagi di situ. Jadi wajib
4. Udah, ya mungkin imam lupa. Gitu aja udah. Jangankan imam gak lupa, imam sengaja 4 gak jadi masalah. Walaupun udah niat kok. Oh, sampai udah dibahas. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelumnya, Fadol? Nah.